Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setiap pagi ada berkat baru yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini berkat rohani yang kita juga mau terima. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-6. Dan renungan hari ini berjudul Ada Beda Pendapat, Berundinglah. Kisah 15 ayat 1-6 berbunyi demikian. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan menuju Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Saudara-saudara, satu kali orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen dari Yerusalem, Yudea, datang ke Antiokhia dan berkata, walaupun kamu sudah Kristen, kamu itu mesti disunat dan mengikuti hukum Musa. Kalau enggak, kamu tidak akan diselamatkan. Jadi keselamatan dilakukan karena ketaatan kepada hukum Taurat termasuk sunat. Saudara-saudara, akibatnya Petrus dan Barnabas membantah pengajaran tersebut. Karena bagi mereka tidak perlu orang Kristen mengikuti hukum Yahudi kalau ingin menjadi anak Tuhan. Cukup percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah pengenapan Taurat. Misalnya dalam perjanjian lama, memang tanda seorang itu adalah milik Tuhan adalah disunat. Tapi dalam perjanjian baru kan tandanya adalah baptisan. Jadi kalau mereka sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak perlu disunat lagi. Dan tidak perlu mereka mengikuti tradisi Yahudi, misalnya harus mempersembahkan domba begitu. Karena kan Yesus anak domba Allah yang telah mengaku dosa seisi dunia. Semua dalam perjanjian lama hanyalah simbol atau lambang. Sedangkan pengenapannya ada di perjanjian baru dalam diri Yesus. Nah, Paulus dan Barnabas berani menentang ajaran itu. Padahal mereka yang mengajarkannya adalah orang-orang Yahudi Kristen yang berasal dari Yudea, dari Yerusalem. Istilahnya dari gereja induk lah, dari gereja mula-mula. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa di dalam Kristus mereka mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak boleh dicampur lagi dengan perbuatan baik yang dianggap menyelamatkan dari hukum Taurat. Nah, bahkan di dalam Galatia 1 ayat 6-9, Paulus pernah bilang gini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah, ini kata-katanya keras sekali, saudara-saudara. Ya, terkutuk, anatema. Nah, Paulus itu sebetulnya tahu, bahkan dia pernah ngomong kan, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, hamba Tuhan harus hidup di dalam damai. Tetapi ketika kebenaran Alkitab, kebenaran Injil dipertaruhkan, mereka tidak kompromi. Mereka tetap menentang hal tersebut karena mereka sangat yakin ini tidak Alkitabiah. Saudara, kita harus ramah baik kepada semua orang. Tapi kalau ada orang bilang, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tunggu dulu.
itu menggugat kepercayaan Kristen yang sangat mendasar. Kalau ada orang bilang Yesus itu cuma ciptaan, bukan sang pencipta. Tunggu dulu, Anda ini Kristen atau bukan? Kalau Kristen percaya Yesus juru selamat, Yesus Tuhan, Yesus sang pencipta. Saudara-saudara, jangan sampai Injil lain itu membuat kita menjadi goyah. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Bagaimana solusinya? Mereka kemudian sepakat pergi ke Yerusalem membicarakan dengan para rasul dan penatua. Karena mereka adalah para pemimpin rohani kan yang ada di Yerusalem. Dan ini juga merupakan sikap kita. Ketika kita ada berbeda pandangan dan sebagainya, datang kepada pemimpin rohani. Datang kepada orang yang kita anggap bijak untuk bisa menjadi penengah untuk perbedaan pendapat ini. Berunding. Supaya jangan kita ngotot-ngototan tanpa ada jalan keluar kesepakatan yang baik. Nah, ketika mereka kembali ke Yerusalem, dalam perjalanan mereka tetap bersaksi di Samaria, di tempat yang lain. Dan ini adalah satu hal yang sangat bagus. Dimanapun kita berada, kita harus menggunakan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Dan setibanya mereka di Yerusalem, mereka disambut oleh para rasul dan penatua-penatua jemaat. Rasul itu adalah 12 murid Yesus yang menjadi saksi kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Ya, minus Yudas tentunya yang sudah bunuh diri dan diganti oleh Matias. Sedangkan penatua jemaat adalah orang yang diangkat menjadi para pemimpin rohani bagi jemaat di Yerusalem. Salah satunya adalah Yakobus, adik daripada Yesus secara jasmania, saudara kandung Yesus. Dia diangkat menjadi ketua dari para penatua, dia yang dihormati. Lalu kemudian jemaat juga kumpul, lalu mereka diberi kesempatan untuk menceritakan duduk persoalan yang ada. Nah, orang Farisi yang udah jadi Kristen bilang, orang non-Yahudi itu harus disunat. Kalau orang Yunani, orang Romawi jadi Kristen, mesti disunat. Wajib mengikuti hukum Musa. Istilahnya harus diyahudikan dulu, saudara. Nah, sampai sekarang ini kan ada kelompok agama tertentu kalau misalnya mau jadi pengikut pimpinan mereka ya harus diarabkan dulu. Bahasanya bahasa Arab, ya kiblatnya ke Mekah dan sebagainya. Orang Kristen apakah harus seperti itu? Kalau doa harus kiblatnya ke Yerusalem, harus belajar bahasa Ibrani, harus mengikuti hari-hari raya Yahudi dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian didiskusikan dan yang mencuat adalah masalah sunat itu sebagai tanda apakah mereka umat perjanjian atau tidak. Tapi penekanan orang-orang Farisi yang kemudian menjadi Kristen ini adalah mereka masih percaya bahwa keselamatan itu diperoleh melalui perbuatan baik. Rupanya walaupun udah jadi Kristen, ajaran ini mendarah daging, saudara-saudara. Dan hati-hati ini bisa menimbulkan perpecahan. Karena apa yang mereka percaya juga berbeda dengan inti daripada Injil kasih karunia, bahwa keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Rasul-rasul dan para penatua bersidang untuk mencari solusi dan minta petunjuk Tuhan. Saudara, saya nanti akan lanjutkan bagaimana hasilnya, tetapi intinya ketika ada perbedaan pendapat, suami istri, orang tua anak, saudara dengan temanmu yang lain, carilah meja perundingan. Carilah orang-orang yang bisa menjadi jembatan hubungan, menjadi mediator, dan saudara juga perlu menjadi juru damai, sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Saudara, apakah ada di antara engkau yang hari ini sedang ada sengketa, ada masalah dengan orang yang lain? Ayo cari mediator, supaya kita bisa cari solusi yang terbaik. Apapun nanti hasilnya, tetapi memulai perundingan untuk memecahkan masalah adalah sesuatu yang sangat bijak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ada pelajaran-pelajaran rohani yang kami dapat pelajari hari ini. Dan biarlah kami juga menjadi orang yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada dengan berunding, mencari jalan keluar yang terbaik melalui para pemimpin rohani, orang-orang yang kami anggap bijaksana, sehingga perbedaan pendapat bisa ada jalan keluar yang terbaik. Berkat atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.